Bab 89 Kemampuan Roh Keempat Tang San. Mendengar kata-kata Flander, jantung Grandmaster berdetak, dan dia bergumam, apakah hal seperti ini benar-benar mungkin? Flander dengan megah berkata, apakah ada yang tidak mungkin? Setidaknya seperti ini, kedua hati Anda akan merasa jauh lebih baik. Selama Anda mempertahankan batas terakhir itu dan tetap terpisah setiap malam, apakah ada hal buruk tentang bisa merasakan cinta satu sama lain? Jangankan sepupu, bahkan jika kamu adalah saudara kandung, jadi apa? Kamu hanya baik dan saling mencintai, jadi orang luar hanya akan melihat kasih sayang saudara kandung, bahkan hatimu yang konservatif itu tidak akan keberatan. Mendengarkan Flander, Grandmaster berdiri di sana benar-benar tak bernyawa seperti patung. Setelah waktu yang sangat lama, sebuah kalimat dengan keras melompat keluar dari mulut Grandmaster, Flander, mengapa kamu tidak mengatakannya sejak lama? Meninggalkan kata-kata ini, Grandmaster dengan tajam berlari menjauh, berlari ke arah Liu Erlong seolah-olah terbang. Sebagai hasil dari kecepatannya, tetesan air mata yang dia tinggalkan di udara membentuk rangkaian air yang anggun. Erlong, akhirnya aku bisa mencintaimu dengan adil. Selama aku bisa mencintaimu, apa perlunya menjadi fisik? Cinta rohani sudah cukup. Melihat Grandmaster mundur, wajah Flander menunjukkan senyum tulus. Xiao Gang, idiot, bersama-sama menggosok kepala hari demi hari, jangan bilang kamu benar-benar bisa menahan diri. Melihat Grandmaster berlari kencang, jantung Liu Erlong mau tidak mau berhenti berdetak. Grandmaster bergegas di depan Liu Erlong, menatap mata indah Liu Erlong yang agak bingung, tiba-tiba dia dengan ganas merentangkan tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeluk Liu Erlong ke dadanya. Erlong, maafkan aku. Hanya 3 kata ini yang sepertinya membuka pintu air untuk air mata. Liu Erlong baru saja merasakan segalanya di depan matanya menjadi kabur, dan saat ini dia tidak bisa menggunakan sedikit pun dari kekuatan rohnya yang lebih dari 70 peringkat. Dia benar-benar melunak dalam pelukan Grandmaster, air mata membanjiri. Dia sudah menunggu jauh, terlalu lama untuk kata-kata ini. 20 tahun, seperti yang dikatakan Flander, sudah 20 tahun. Bagaimana dia menghadapi 20 tahun ini? Bahkan jika dia lebih kuat di permukaan, pada akhirnya dia masih seorang wanita. Wanita mana yang tidak ingin disayang oleh kekasihnya? Wanita mana yang tidak merindukan kebahagiaannya sendiri? Mungkin itu karena kebahagiaan ini benar-benar datang terlalu tiba-tiba, tetapi Liu Erlong hanya merasakan tubuhnya bergetar seperti dalam mimpi, seolah-olah semuanya imajiner. Flander diam-diam melambaikan tangannya ke Zhao Wuji, Xiao Wu dan yang lainnya. Semua orang perlahan mundur ke samping, menyisihkan ruang yang luas untuk Grandmaster dan Liu Erlong sendirian. Di luar formasi racun, karena harta karun abadi kecantikan sutra aromatik menghilang, binatang roh terakhir yang tersisa juga enggan pergi, dan seiring dengan hilangnya mereka, lingkungan menjadi sunyi. Xiao Gang, apakah kamu tahu berapa lama aku menunggu? Lebih dari 7.000 hari dan malam. Apakah kamu tahu bagaimana aku bertahan? Kamu benar-benar tidak akan melarikan diri. Kamu benar-benar ingin bersamaku. Liu Erlong kehilangan suaranya karena menangis, bersandar di bahu Grandmaster dan bergumam. Grandmaster mengangguk tajam, Erlong, maafkan aku bersumpah, setelah itu aku tidak akan pernah lagi lari dari perasaan kita. Bahkan jika kita mungkin tidak bisa seperti pasangan menikah normal, aku pasti akan selalu menjaga di sisimu dan mencintaimu. Petik 2. Segera, Grandmaster menjelaskan ide yang dibicarakan Flander sebelumnya. Liu Erlong terus-menerus bersandar pada dadanya mendengarkan dengan tenang, dan ketika dia mendengar Grandmaster berbicara tentang memiliki cinta suami dan istri tetapi tanpa waktu yang benar dari suami dan istri, dia mengerti. Grandmaster masih belum bisa sepenuhnya menghilangkan penghalang itu. Tapi, setelah menunggu selama bertahun-tahun, dengan susah payah membuat pria di depannya setuju untuk tidak melarikan diri, setidaknya dia setuju untuk tinggal di sisinya dan mencintainya, mengapa dia memaksanya untuk lebih? Mungkin karena mengambil Xiao Wu sebagai anak angkat telah sangat mempengaruhi emosi Liu Erlong, tapi sekarang di dalam hatinya dia hanya ingin membiarkan alam mengambil jalannya. Dengan patuh dalam pelukan Grandmaster, pertama-tama bersama dengan orang yang dicintainya adalah yang paling penting. Setelah 1 jam, Zhu Zuqing dengan lancar menyerap cincin roh Pantom Tiger dan kembali bersama Dai Mubai.
Tampaknya auranya menjadi lebih dingin, wajahnya dengan sedikit semangat heroik, dan dia juga sedikit lebih tinggi. Meskipun dia masih tidak memiliki tinggi badan Xiao Wu, hanya dengan melihat penampilan luar dia sudah merasa memiliki keanggunan kecantikan yang dewasa. Penambahan sifat cincin roh tidak diragukan lagi akan menyebabkan perubahan tertentu pada tubuh guru roh. Meskipun 7 iblis Shrek masih sangat muda, mereka masih memiliki setidaknya 3 cincin roh, dan energi tambahan dari cincin roh mendorong pertumbuhan fisik mereka. Wajah mereka masih memiliki kepolosan masa kanak-kanak, tetapi dari penampilan luar mereka sudah dekat dengan orang dewasa. Dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu, semua orang tampaknya telah tumbuh beberapa tahun. Selama mereka tidak memberitahu siapapun, mungkin akan sangat sulit bagi seseorang untuk membayangkan bahwa yang termuda dari 7 iblis Shrek masih belum berusia 14 tahun. Yang kembali berikutnya adalah Ning Rongrong, dan wajahnya tidak sepucat Oscar. Sebelumnya ketika Liu Erlong membantai unicorn lapis baja binatang, Oscar telah menemaninya di sisinya sepanjang waktu, menutupi matanya, terus-menerus menghiburnya di sisinya. Begitu Ning Rongrong mulai menyerap cincin roh, Oscar lari ke samping untuk muntah. Setelah muntah, dia membersihkan kekacauan mengerikan yang dibuat Liu Erlong. Akibatnya, setelah Ning Rongrong menyerap cincin roh, dia tidak melihat adegan yang memuakkan, dan kondisinya jauh lebih baik daripada Oscar. Sekarang, dari 7 iblis Shrek hanya Tang San yang masih belum kembali, dan semua orang diam-diam menunggu di dalam formasi racun. Liu Erlong bersandar di dada Grandmaster, dan dengan mata tertutup tertidur. Selama 20 tahun dia tidak tidur semulus yang dia lakukan sekarang. Melihat senyum puas yang dia ungkapkan saat dia tidur, Grandmaster memiliki semacam kepuasan yang tak terlukiskan di hatinya. Flander dan Zhao Wuji duduk di sisi lain berbicara tentang sesuatu dengan suara rendah. Menonton penampilan Grandmaster dan Liu Erlong saat ini, hati Flander sangat rileks, wajahnya menunjukkan senyum yang sulit disembunyikan. Zhu Zuqing diam-diam duduk bersama dengan Dai Mubai. Meskipun ekspresinya masih dingin, dia tidak menentang Dai Mubai yang duduk praktis menempel padanya. Situasi Ning Rongrong dan Oscar hampir sama, hanya ekspresi Ning Rongrong yang lebih lembut, mengambil inisiatif untuk bersandar di bahu Oscar, berbicara dengannya tentang sesuatu dengan senyum di wajahnya. Dilihat dari senyumnya yang bersemangat, dia seharusnya mendapatkan manfaat yang tidak sedikit dari cincin roh keempat. Fatih telah mengkonsumsi banyak kekuatan roh sebelumnya dan bersandar sendirian di pohon besar yang berkultivasi, memadatkan kekuatan rohnya. Xiao Wu tidak jauh, dan meskipun dengan kondisi luka-lukanya yang paling harus dia lakukan adalah menyelaraskan kekuatan rohnya untuk menyembuhkan, dia tidak bisa menenangkan hatinya. Yang lain semua telah kembali, dan mereka hanya kekurangan Tang San, bagaimana mungkin dia tidak cemas. Duduk dan bersandar, dia terus-menerus berdoa dalam hati untuk Tang San. Dan bukan hanya dia, tidak peduli ekspresi orang lain, jauh di sudut mata mereka ada beberapa kekhawatiran. Meskipun Tang San sendiri mengatakan dia memiliki kepastian mutlak, tetapi, kesenjangan level cincin roh benar-benar terlalu besar. 2 jam berlalu, dan Xiao Wu berkata pada dirinya sendiri bahwa menyerap cincin roh yang begitu kuat pasti akan memakan waktu. 4 jam berlalu, dan Xiao Wu berkata pada dirinya sendiri bahwa itu masih akan lama. 6 jam berlalu, dan Xiao Wu terus-menerus berkata pada dirinya sendiri, cepat, cepat. 8 jam berlalu, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Xiao Wu berdiri di sana, melihat ke puncak gunung yang jauh di mana Tang San menghilang, di dalam hatinya terus-menerus berteriak, kenapa kamu masih belum kembali? 10 jam berlalu. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Air mata terus mengalir dari mata Xiao Wu, tidak berhenti tidak peduli siapa yang datang untuk menghiburnya. Saat ini, di dalam hatinya hanya ada satu pikiran, selama kamu bisa kembali hidup-hidup, bahkan jika kamu tidak memiliki kekuatan sedikit pun, bahkan jika kamu telah menjadi orang biasa, atau bahkan cacat, aku akan tetap bahagia. Selama Anda masih hidup, menunggu 10 jam adalah siksaan seperti apa? Bukan hanya Xiao Wu, yang lain juga menjadi rewel. Jika bukan karena Grandmaster menghentikan mereka, semua orang pasti sudah naik gunung untuk melihatnya. Cahaya bulan menyinari tanah, kecerahan bersih yang bersinar membuat bayangan panjang dari semua orang Akademi Shrek di tanah. Hati Xiao Wu juga berangsur-angsur menjadi sedingin es dan putus asa, harapan di matanya berubah dalam keheningan yang mematikan. Pada saat ini, tiba-tiba, peluit panjang yang jelas dan bergema terdengar. Di malam yang tenang,
Energi dalam peluit panjang itu benar-benar jelas. Sama seperti sekering telah dinyalakan, 7 iblis Shrek secara bersamaan berdiri. Kegembiraan yang menyala dengan panik di dekat mata putus asa Xiao Wu, dan dia berlari sembarangan dengan seluruh kekuatannya menuju gunung. G. Dia berteriak. Suaranya sudah serak karena menangis, dia hanya ingin menjadi orang pertama yang melihat pria yang ditakdirkan itu. Ya, peluit panjang itu milik Tang San. Di puncak gunung, sosok ramping Tang San membuat bayangan panjang di bawah sinar bulan. Dia tidak mengandalkan Air Speeder Lens untuk turun gunung, melainkan melompat tinggi. Blue Silver Grass membentuk payung di belakangnya untuk menjatuhkan gunung. Dua siluet, satu jatuh dari langit, satu berebut seolah-olah itu berarti hidupnya, mendekat dalam cahaya bulan purnama itu, lebih dekat. Akhirnya, kedua siluet itu bertemu sepertiga dari jalan mendaki gunung, dua menjadi satu, saling menempel erat di lereng gunung, disaksikan oleh bulan yang cerah. Tang San menjadi lebih tinggi, dan ototnya juga lebih kokoh. Pelukan hangat itu seperti sarang yang sempurna, dan saat Xiao Wu melemparkan dirinya ke dalam, dia sudah benar-benar kehilangan kesadaran dalam kepuasan. Meskipun Xiao Wu telah diberi sosis pemulihan Oscar dan daun naga Zoysia Tang San, dia masih belum menyelaraskan napasnya. 10 jam penantian yang pahit, jika dia tidak didukung oleh keyakinan terakhir itu, dia sudah lama tidak akan mampu bertahan. Akhirnya membiarkan dia menunggu Tang San kembali, relaksasi sanubarinya yang tegang akhirnya membiarkan tubuhnya membawanya ke ketidaksadaran karena pelestarian diri. Melipat tangannya, di sekitar kaki ramping Xiao Wu, Tang San memeluknya erat-erat. Meskipun Xiao Wu tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa, pada saat ini bagaimana dia tidak bisa mengerti apa yang dialami Xiao Wu. Malam ini Tang San menggendong Xiao Wu saat dia tidur, kali ini dia tidak hanya melarikan diri karena malu, tetapi dia juga membiarkan Xiao Wu beristirahat di dadanya selama ini. Malam ini Tang San tidak tidur, tangannya dari awal hingga akhir memijat aliran darah di punggung Xiao Wu. Malam ini tidak ada yang mengganggu mereka, sama seperti tidak ada yang mengganggu Grandmaster dan Liu Erlong. Bagi 11 anggota pesta Akademi Shrek, malam ini tidak tenang. Mulai malam ini, 7 iblis Shrek benar-benar mulai berubah menjadi kekuatan. Meskipun ada lika-liku, akhirnya mereka mencapai tujuan mereka kali ini. Pagi-pagi keesokan harinya, setelah semua orang bangun dari tidur, Flander mungkin takut akan cabang baru yang tumbuh dari simpul lama, mendesak semua orang untuk meninggalkan Sunset Forest sesegera mungkin. Sebagai dekan, tanggung jawab terberat jelas ada di pundak Flander. Apalagi beberapa dari anak-anak Shrek 7 iblis ini memiliki latar belakang yang dalam, bahkan jika mereka tidak, sebagai dekan dia masih tidak ingin melihat salah satu dari mereka menderita luka di tempat berbahaya ini. Semua orang sudah mendapatkan cincin roh mereka, jadi dia secara alami akan segera pergi. Setelah dirawat oleh Tang San selama 1 malam, sebagian besar Xiao Wu sudah pulih. Setelah bangun lebih awal, dia tidak mengatakan apa-apa tentang kejadian tadi malam, tetapi tatapannya pada Tang San bahkan lebih enggan untuk berpisah. San kecil, apa kemampuan roh keempatmu? Mari kita lihat. Saat meninggalkan hutan, Oscar menabrak bahu Tang San dengan bahunya sendiri. Tang San tersenyum sedikit, mengatakan, tidak banyak, itu kurang lebih sama dengan kemampuan yang digunakan Pit Demon Speeder kemarin, dengan beberapa variasi. Anda benar-benar ingin melihat. Tentu saja. Kamu yang pertama dari kami yang mendapatkan cincin roh 10.000 tahun, tunjukkan pada kami. Dialog mereka juga menarik perhatian yang lain, bukan hanya Shrek Seven Devils, tetapi Grandmaster dan Flander dan yang lainnya juga ingin melihat kemampuan roh seperti apa yang diterima Tang San dari Pit Demon Speeder itu. Baik, mata Tang San mengungkapkan jejak senyum jahat. Mengangkat tangan kanannya, cahaya biru tua keluar dari telapak tangannya. Sehelai rumput perak biru muncul di telapak tangan Tang San. Rupanya, ketebalannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah warnanya, rumput perak biru saat ini tiba-tiba berubah menjadi hitam total, memberi orang semacam perasaan menyesakkan. Yang paling mengejutkan adalah yang secara bersamaan muncul 4 cincin roh. 2 kuning, 1 ungu, 1 hitam. 200 tahun, 1000 tahun, 1 10.000 tahun. 4 cincin roh berputar di sekitar Tang San bergerak naik turun. Cincin roh keluar dengan tekanan inkorporeal yang segera membuat Oscar mundur beberapa langkah, ekspresi di tubuh Tang San memberi orang perasaan misteri yang tak tertembus. Dalam sekejap, cincin roh hitam itu dengan tenang menjadi cerah.
Dibandingkan dengan cincin roh 1000 tahun yang sangat indah, perasaan yang diberikan oleh cincin roh 10.000 tahun itu muram dan pendiam. Tanpa peringatan sedikit pun, 16 helai rumput perak biru hitam pekat tiba-tiba keluar dari tanah di sekitar Oscar, berkumpul di atas kepalanya untuk membentuk sangkar tahanan. Sebagai hasil dari tidak membuat fluktuasi energi, Oscar pada dasarnya tidak memiliki pemikiran untuk menghindar, dan selanjutnya menambahkan kecepatan kemunculan 16 helai rumput perak biru ini, pada saat dia bereaksi pena rumput. Perak biru ini sudah kuat seperti baja halus. Ini adalah kemampuan rohku yang keempat. Lahir dari penjara sarang laba-laba Pit Demon Spider, karena kandangku menggunakan rumput perak biru, aku menyebutnya penjara perak biru. Dai Mubai mengangkat tangannya untuk menjentikkan rumput perak biru yang hitam pekat itu, menyebabkan dentang nyaring. Rumput perak biru yang lembut tiba-tiba menjadi sekokoh baja di bawah pengaruh kemampuan roh. Dai Mubai menarik napas dalam-dalam dan melepaskan semangatnya sendiri dengan raungan yang hebat. Cahaya putih melonjak dari tangan kanannya, kekuatan roh yang kental membombardir salah satu dari 16 helai rumput perak biru. Dengan suara peng, helai rumput perak biru itu segera menunjukkan retakan halus, dan di bawah pukulan berikutnya Dai Mubai itu hancur, menjadi cahaya hitam samar dan menghilang. Ma Hongjun mengerutkan kening, ini tampaknya sangat biasa, tampaknya tidak tahan lama seperti pengekangan jaring laba-laba. Saudara ketiga, apakah ini semua yang ada untuk kemampuan roh 10.000 tahun? Apakah begitu? Mata Tang San menunjukkan senyum aneh. Cahaya hitam sekali lagi muncul di sekelilingnya, dan dalam sepersekian detik, selain dia dan Xiao Wu, cahaya hitam muncul di bawah kaki bahkan Flander, Liu Erlong, Grandmaster dan Zhao Wuji. Hanya dalam sekejap mata, 8 penjara perak biru lainnya muncul, menjebak semua orang di dalamnya. Bahkan kekuatan seperti Flander dan Liu Erlong tidak bisa menghindar ketika dihadapkan dengan rumput perak biru hitam yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan, dan langsung terperangkap. Flander tidak bisa menahan ekspresinya agar tidak berubah dan tanpa sadar berteriak, ini adalah kemampuan mengendalikan kerumunan. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh sistem kontrol Spirit Master di bawah peringkat ke-50. Kemampuan untuk mengendalikan medan perang dengan racun yang awalnya ditunjukkan oleh Spirit Master Du Guyan juga bisa disebut kemampuan mengendalikan kerumunan, tetapi dibandingkan dengan penjara perak biru yang digunakan Tang San, itu praktis membandingkan surga dengan bawah tanah. Apa itu pengendalian massa yang sebenarnya? Hanya meninggalkan lawan sepenuhnya tanpa kesempatan untuk menghindar, langsung mengunci setiap lawan, ini bisa disebut crowd control. Satu penjara perak biru mungkin tidak berarti banyak ketika 40 sesuatu peringkat sistem serangan kekuatan Spirit Master seperti Dai Mubai dapat mengandalkan kekuatannya untuk menghancurkannya. Tapi, menerobos sangkar membutuhkan waktu, dan waktu itu sudah cukup untuk membiarkan sistem kontrol teman-teman guru roh menyebabkan banyak masalah. Terlebih lagi, kemampuan roh 10.000 tahun milik Tang San ini adalah kemampuan mengendalikan kerumunan dalam arti kata yang sebenarnya. Mungkin kekuatannya tidak sehebat Spider Web Restraint, dan juga tidak memiliki kepatuhan dan racun yang kuat, tapi, kekuatan spirit yang dikonsumsi oleh masing-masing Blue Silver Prison hanya 1/10 dari Spider Web Restraint. Tang San melambaikan tangan kanannya, dan cahaya cincin roh keempat menghilang. Semua rumput perak biru hitam langsung memasuki tanah dan menghilang tanpa terlihat, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Dalam perburuan binatang roh kali ini, yang memiliki karunia terbesar tidak diragukan lagi adalah Tang San. Dia tidak hanya mendapatkan kemampuan pengendalian kerumunan yang ideal ini, tetapi pada saat yang sama tulang roh eksternalnya, Eight Spider Lens juga memperoleh evolusi yang ideal. Mengandalkan roh terendah, dia tidak hanya tertinggal dari rekan-rekannya, tetapi kekuatannya bahkan sedikit di depan 7 iblis Shrek. Fatih sekarang juga datang ke dirinya sendiri. Kakak ketiga, bisakah kemampuanmu ini berkoordinasi dengan milikku? Tang San tersenyum, tentu saja bisa. Penjara perak biru dapat dianggap sebagai kemampuan kontrol gerakan pertama, sedangkan serangan surgawi Phoenix Cry milikmu berisi kemampuan kontrol gerakan akhir. Selama mereka dapat digunakan secara fleksibel, mereka secara alami dapat ditampilkan, kekuatan serangan kita yang paling kuat. Flander yang agak merenung berkata, saya pikir, memberi mereka tugas untuk menjadi juara agak mudah. Bahkan sebagai pendiri Akademi Shrek, saya merasa kekuatan kelompok monster kecil ini agak tidak normal. Liu Erlong tertawa lepas, berkata, ayo, kamu menghela nafas terlalu keras. Apakah kamu masih membual tentang dirimu sendiri?
Flender pura-pura marah, "Yah, Erlong. Aku baru saja membantumu memenuhi keinginanmu dan kamu langsung menjawabku seperti itu. Kamu beruntung kakakmu baik padamu." Liu Erlong tersenyum tanpa berbicara, memeluk lengan Grandmaster dengan erat. Setelah mendapatkan kemampuan roh keempat, kekuatan 7 iblis Shrek sekali lagi membuat lompatan kualitatif. Evil Eye White Tiger Dai Mubai, sistem serangan kekuatan peringkat 44 Battle Spirit Ancestor, 2 cincin roh kuning dan 2 ungu, 4 kemampuan roh hebat secara terpisah adalah, White Tiger Barrier, White Tiger Light Wave, White Tiger Vajra Transformation, White Tiger Meteor Shower. Sosis Monopoli Oscar, sistem makanan peringkat 41 leluhur roh alat, 2 cincin roh kuning dan 2 ungu, 4 kemampuan roh hebat secara terpisah adalah, sosis pemulihan besar, sosis detoksifikasi kecil, sosis jamur penerbangan cepat, sosis merah muda merangsang. 1000 tangan Asura Tangsan, 40 sistem kontrol peringkat pertama Battle Spirit Ancestor, 2 cincin roh kuning, 1 ungu dan 1 hitam. 4 kemampuan roh hebat secara terpisah adalah, Binding, Parasite, Spider Web Restraint, Penjara Perak Biru. Evil Fire Phoenix Mahongjun, 40 sistem serangan kekuatan peringkat pertama Battle Spirit Ancestor, 2 cincin roh kuning dan 2 ungu, 4 kemampuan roh hebat secara terpisah adalah, Phoenix Firewire, Bating Fire Phoenix, Phoenix Ascension, Phoenix Cry Sky Strike. Kelinci Setan Bertulang Lembut Xiao Wu, sistem serangan kekuatan peringkat 37 Penatua Roh Pertempuran, 2 cincin roh kuning dan 1 ungu, 3 kemampuan roh secara terpisah adalah, Busur Pinggang, Kebingungan Setan, Teleportasi. 7 Harta Karun Mengkilap Ning Rongrong, 40 sistem bantu peringkat pertama alat roh leluhur, 2 cincin roh kuning dan 2 ungu, 4 kemampuan roh hebat secara terpisah adalah, penguatan kekuatan, amplifikasi kelincahan, amplifikasi kekuatan roh, amplifikasi pertahanan. Hell Sivet Zuzuking, 40 sistem serangan kelincahan peringkat pertama Spirit Ancestor, 2 cincin roh kuning dan 2 ungu, 4 kemampuan roh hebat secara terpisah adalah, Hell Trust, Hell Hundred Claws, Hell Decapitation, Hell Shadow Doppelganger. Selain Xiao Wu, 6 lainnya telah sepenuhnya naik ambang peringkat ke-40. Dai Mubai bahkan telah mencapai kekuatan roh peringkat 44 yang menakutkan pada usia 17 tahun. Tidak ada kecelakaan dalam perjalanan pulang, dan rombongan 11 dengan lancar kembali ke Akademi Shrek. Sekarang hanya ada 5 hari sampai dimulainya pendahuluan turnamen Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental. Grandmaster memberi Shrek Seven Devils 1 hari istirahat, dan keesokan paginya mereka berkumpul di hutan di belakang blok pengajaran untuk pelatihan terakhir mereka. Apa yang layak disebutkan adalah, untuk mencegah Shrek Seven Devils dari kekurangan orang karena cedera dalam pertempuran di masa depan, Tai Long, yang berada di peringkat 38 dan memiliki semangat orangutan yang kuat, untuk sementara direkrut ke dalam tim. Orang lain yang direkrut adalah 3 peringkat 35 Master Roh kelas lanjutan sebagai anggota tim cadangan untuk 7 Iblis Shrek. 4 rekrutan terakhir, selain Tai Long, masing-masing adalah peringkat 35 sistem serangan kekuatan Battle Spirit Elder, Huang Yuan, Mel, Spirit, Lone Wolf. Cincin Roh, 2 kuning 1 ungu. Peringkat 35 sistem serangan kelincahan Battle Spirit Elder, Jingling, Mel, Spirit, Skeleton. Cincin Roh, 2 kuning 1 ungu. Peringkat 35 sistem penyembuhan Master Roh Alat, Jiangzu, Wanita, Roh, Tongkat Penyembuhan. Cincin Roh, 2 kuning 1 ungu. Sebelum 7 Iblis Shrek datang, atau mungkin sebelum Akademi menjadi Akademi Shrek, Tai Long dan ketiganya adalah bagian dari kekuatan utama untuk turnamen Akademi Master Roh tingkat lanjut tahun ini, yang dididik oleh Liu Erlong sendiri, para elit Akademi. Jika bukan karena turnamen ini, dengan kemampuan mereka, mereka bisa saja lulus berabad-abad yang lalu. Adapun pengganti Shrek Seven Devil, tidak satupun dari mereka memiliki keluhan. Setelah melihat Tang San menghancurkan peringkat 58 Raja Roh tipe kekuatan Tai Nuo, siapa yang akan mengeluh tentang mereka? Meskipun yang termuda dari 4, Jiangzu, sudah berusia 19 tahun. Grandmaster, Flender, dan Liu Erlong, setelah berdiskusi, merekrut keempatnya ke dalam tim akademi. Rencana mereka sederhana, untuk terkadang mengganti 7 Iblis Shrek dalam pertempuran yang lebih mudah untuk mengurangi kelelahan mereka. Turnamen Akademi Master Roh tingkat lanjut bukan hanya pertarungan antara Akademi Master Roh. Ini adalah peristiwa besar di seluruh dunia guru roh.
Dari penyisihan, ke tahap promosi, dan ke tahap final, itu akan menjadi 3 bulan total. Dalam jangka waktu yang lama ini, siapa yang bisa mengatakan 7 iblis Shrek tidak akan secara tidak sengaja terluka dan kehilangan kemampuan untuk melanjutkan. Karena harus ada setidaknya 7 guru roh yang bekerja sama, setiap pertandingan akademi harus mengirim setidaknya 7 orang, memiliki sejumlah tangan untuk daftar itu sangat penting. Semuanya duduk. Grandmaster melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang duduk di tempat mereka berada. Mungkin karena pemecahan dilemmanya, wajah Grandmaster lebih cerah dari biasanya. 7 iblis Shrek dan 4 pemain pengganti semuanya duduk melingkar di sekitar Grandmaster, diam-diam mendengarkan penjelasannya. Dalam beberapa hari lagi, turnamen Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental akan dimulai. Saya akan memberitahu Anda aturannya hari ini. Saat dia berbicara, dia menendang pantat Ma Hongjun yang mengantuk. Dia tidak memandangnya dan melanjutkan. Jangan keberatan, aturan tetap aturan, dan bisa saja dimanfaatkan untuk keuntungan. Kekuatan penting dalam kompetisi, tapi kamu juga harus memahami aturan dengan jelas. Kalau tidak, sangat mungkin orang lain menggunakannya untuk melawanmu. Setelah ditendang oleh Grandmaster, Fatih menjulurkan lidah dan tidak berani lalai lagi. Mata kecilnya menjadi cerah saat dia melihat Jiang Zhu di sisi yang berlawanan darinya. Jiang Zhu, 19 tahun, beberapa tahun lebih tua dari 7 iblis Shrek. Tingginya 1,65 meter, rambut merah marunnya sangat unik. Tampilan yang lembut, meskipun tidak semenarik Zuzukin, Xiao Wu, dan Ning Rongrong, tapi jelas tetap cantik. Yang paling menarik perhatian Fatih adalah tubuhnya yang matang. Di mana-mana yang seharusnya bulat tidak rata. Fatih tidak memperhatikan sebelumnya, tetapi sekarang dia langsung memiliki masalah untuk duduk diam. Meskipun dia memecahkan masalah api jahatnya, dia sudah pernah ke rumah bordil dan sepenuhnya sadar akan burung dan lebah, dia lebih berpengetahuan tentang itu daripada beberapa orang dewasa. Namun di Shrek Seven Devils, dia adalah satu-satunya yang sendirian. Sisanya semua pasangan, jadi bagaimana mungkin Fatih tidak iri? Jiang Zhu secara alami memperhatikan Ma Hongjun menatapnya. Dia mengedipkan matanya dan tersenyum hangat, memeriksa satu-satunya dari 7 iblis Shrek dengan tipe tubuh abnormal. Siswa akademi tidak punya banyak waktu dengan 7 iblis Shrek, jadi di mata Jiang Zhu, satu-satunya 14 Ma Hongjun hanyalah seorang adik laki-laki yang gemuk, dengan kepala dan telinga besar yang lucu. Bagaimana dia tahu otak Fatih penuh dengan pikiran vulgar? Grandmaster melanjutkan. Turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental diselenggarakan oleh keluarga Kerajaan Heaven Dou dan Kerajaan Bintang Luo, dibantu oleh Balai Roh. Ini adalah pertarungan roh terbesar dan para peserta hanya lebih lemah daripada pemilihan elit Balai Roh. Dalam aturannya, ada beberapa yang masih perlu dipatuhi. Pertama-tama, semua peserta harus di bawah 25 dan setiap tim harus memastikan ada 7 setiap pertandingan. Kedua, pertandingan hanya interaksi persahabatan, jadi cobalah untuk menahan diri dari menyakiti atau melumpuhkan lawan Anda. Kematian jelas tidak diperbolehkan, dan begitu itu terjadi, sekolah tidak hanya harus membayar kerugiannya, tetapi mereka juga akan didiskualifikasi. Grandmaster, yang ini mungkin tidak tepat. Dai Mubai mengangkat tangannya untuk menyela Grandmaster. Kemampuan roh tidak memiliki mata, bagaimana jika kita secara tidak sengaja membunuh orang? Jika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, bertarung habis-habisan pasti akan menyebabkan insiden. Grandmaster memandang ke arah Dai Mubai dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang kamu katakan itu benar. Tapi, kamu perlu tahu bahwa alasan kedua kerajaan menjadi tuan rumah turnamen ini bukanlah untuk membiarkan semua sekolah berjuang untuk kemenangan, tetapi untuk menemukan yang terbaik, orang untuk direkrut. Termasuk Istana Roh dan kerajaan di dalam dua kerajaan, mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Mereka yang dapat mewakili Akademi Guru Roh tingkat lanjut adalah semua orang dengan bakat luar biasa serta masa depan dunia Guru Roh. Memelihara seorang Guru Roh sangat sulit, dan jumlah Master Roh di seluruh benua tidak pernah lebih dari 1 juta. Melarang pembunuhan mungkin merupakan pembatasan, tetapi juga perlindungan untuk kalian anak-anak. Dari sudut pandang saya, aturan ini sangat benar. Dai Mubai masih tidak menyetujui aturan tersebut. Meskipun dia tidak suka membunuh, dia lebih membenci rasa pembatasan ketika bertarung. Grandmaster melanjutkan, selain dua aturan ketat ini, yang lain adalah standar. Semuanya didasarkan pada keadilan. Misalnya, selama pertandingan,
Tidak boleh menggunakan makanan atau obat-obatan yang dibuat oleh Master Roh yang tidak berpartisipasi. Hanya Master Roh makanan atau sistem penyembuhan jangan gunakan senjata selain rohmu sendiri. Karena itu, Tang San, senjata tersembunyi yang kamu buat tidak dapat digunakan di turnamen ini. Kamu harus ingat ini, atau kita akan langsung didiskualifikasi. Sampai di sana, Grandmaster berhenti. Aturan utamanya adalah ini. Jika ada hal lain yang perlu disebutkan, saya akan memberitahu Anda selama turnamen. Sekarang, mari kita bicara tentang sistem turnamen ini. Sementara dia berbicara, Grandmaster mengambil tongkat kayu yang dia siapkan dan menggambar dua lingkaran penghubung di tanah. Dua lingkaran ini mewakili dua kerajaan. Dia kemudian menggambar lingkaran kecil yang menyentuh kedua lingkaran besar. Yang ini mewakili Istana Roh. Dalam dua kerajaan, ada hampir 100 akademi master roh tingkat lanjut. Setiap akademi memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, dan akademi guru roh tingkat lanjut resmi kedua kerajaan akan memiliki 2 slot. Misalnya, Kerajaan Surgado memiliki Akademi Kekaisaran Surgado. Kedua tim resmi ini akan dibagi menjadi tim utama dan tim sekunder. Tim utama akan langsung melaju ke fase final, yang merupakan jaminan bagi dua keluarga kerajaan. Tim sekunder akan bersama semua orang lainnya, berpartisipasi dalam pendahuluan. Grandmaster kemudian menggambar beberapa lingkaran di dalam dua lingkaran besar. Pendahuluan dibagi menjadi beberapa area. Di dalam, dengan kota Surgado sebagai pusatnya, di dalam batas Kekaisaran Surgado, semua yang bukan milik kerajaan atau pangkat seorang duke akan datang ke area ini untuk pendahuluan. Semua akademi kerajaan dan dukedoms akan dicocokkan berdasarkan area mereka. Heaven Dao Empire memiliki 4 kerajaan dan 1 dukedom. Dengan kata lain, menghitung area Heaven Dao, akan ada 6 area penyisihan. Selain satu tim yang sudah ada di final, 6 ini daerah akan memperebutkan 15 tempat. Karena daerah kami memiliki banyak akademi dan juga secara langsung berada di bawah kekaisaran, akan ada 5 tempat untuk diperebutkan. Setiap daerah lain memiliki 2 tempat. Star Luo Empire hampir identik dengan Heaven Dao kerajaan. Artinya, melalui penyisihan, jumlah tim yang masuk ke tahap selanjutnya adalah 30. 30 tim ini semuanya akan berpartisipasi dalam final. Tapi sebelum berpartisipasi, akan ada tahap promosi. Tahap promosi ini adalah peringkat 30 tim untuk memutuskan urutan pertandingan di final.